Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه العزيز وأصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن خامسا فتهلك لك وقال أيضا اطلب العلم من المهد إلى اللحد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. DKM dan pengurus Masjid Nurul Hidayah yang Allah muliakan, Bapak Ketua RW dan para Ketua RT dan para tokoh sesepuh yang saya muliakan, saya hormati, jamaah sholat isya yang Allah cintai. Mohon izin pada kesempatan malam ini saya menyampaikan topik tentang 7 ciri daripada syaitan dan iblis. 7 ciri setan dan iblis. Allah memberitahu kita melalui firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Jangan sekali-kali ikuti jalan langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu, kata Allah, lakum aduwwun mubin, adalah musuh buat kalian. Jadi sejak kita balik sampai nanti mati, kita dimusuhin seumur hidup sama syaitan. Cuman kita kagak nyadar. Lah boro-boro nyadar kenal sama syaitan juga kagak, malah ngibrit ketemu setan. Kalau setan yang bentuknya kuntilanak sebagainya, bacain ayat kursi kabur. Tapi setan itu kan ada 2. Ada setan yang dari jin ya. Tapi ada juga setan yang dari manusia. Maka di surat An-Nas disebut minal jinnati wan nas. Kalau setan dari jin tadi kita baca Al-Falaq, An-Nas, kita baca ayat kursi kabur. Lah kalau setan yang dari rengginang lebih susah. Maka dari itu kita harus tahu siapa musuh kita dalam hidup ini, si setan tersebut, ciri-cirinya, supaya kalau kita tahu ciri-cirinya, kira-kira kita bisa ngadepin lah, kira-kira begitu. Yang pertama, setan itu punya ciri, dia bisa melihat kita, tapi kita nggak bisa melihat dia. Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 27, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Innahu, sesungguhnya setan itu, yarakum, lihat kalian, huwa, dia, wa qabiluhu, dan bala tentaranya. Jadi bosnya namanya iblis, tentaranya namanya setan. Itu melihat kita min haitsu la tarawnahum, dari arah yang kita tidak bisa melihat mereka. Jadi kesimpulannya, ibarat kita perang, musuh kita melihat kita, lah kita akan melihat mereka. Dikira seperti itu. Kalau kita lagi ngaji begini, setan melihat nggak? Lah ngelihat. Makanya nggak usah heran, giliran main catur 4 jam kuat, tapi ngaji baru ke setengah jam udah ngeglosoran baik. Atau matanya udah yep kayak lampu 5 watt, ditiupin setan itu. Hah?
Iya, sama kipas. Makanya ngaji kalau malam habis isya memang nggak boleh, nggak kudu ada kopi, kira-kira begitu ya. Karena insya Allah walaupun ditiupin setan, kalau ada kopi mah lah setan juga kalah, kira-kira begitu. Yang kedua, ciri setan itu adalah di surat Al-A'raf ayat 17. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kata setan begini, summa kemudian la benar-benar atiyannahum, aku akan datangi manusia itu. Kita didatangi sama dia. Min baini aydihim, dari arah apa? Dari arah depan. Maksudnya setan ini karena dia musuh kita, didatangi kita oleh dia supaya kita tersesat, tergelincir jadi teman dia di neraka nanti dari arah depan. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud arah depan itu apa? Agar kita melakukan dosa-dosa besar. Jadi kalau ada manusia melakukan dosa-dosa besar, itu adalah hasil kerja keras daripada syaitan yang alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang bisik-bisikin hati di dalam hati manusia untuk melakukan perbuatan dosa besar itu. Jadi kalau banyak pembunuhan, banyak santet, sihir, banyak zina, banyak riba, salah satu andilnya adalah kerja kerasnya syaitan. Ada nggak orang tersesat? Ada nggak orang kedukun? Banyak. Ada nggak orang jinah sabrek-gabrek? Ada orang makan riba? Ada nggak orang yang lari dari peperangan, ya, tafiru an ma'rokah? Banyak. Jadi itu adalah proyeknya setan. Jadi di depan kita digelincirkan setan agar melakukan dosa-dosa. Pertanyaannya, apa dosa-dosa besar? Nabi menyebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah ku sampaikan dosa-dosa besar itu? Bala ya Rasulullah, sebutkan wahai Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, dosa besar itu ada 7. Ranking pertama, asyiriku billah, syirik kepada Allah, mensekutukan Allah. Jadi kalau ada orang berbuat syirik, itu proyeknya setan, itu hasil kerja kerasnya setan. Ada nggak orang syirik di dunia sekarang ini? Banyak. Buktinya mohon maaf, almarhum Ki Gendeng Pamungkas, pasiennya ribuan. Mas Joko Bodo, sekarang beliau udah insaf ya, itu muridnya, pasiennya, waduh, waiting listnya aja luar biasa, bisa puluhan ribu itu, laris luar biasa. Ki Jambrong, Mbak Iyu, dan segala macam bentuk. Dulu Ki Kanjeng, Ki Gendeng Pamung, apa namanya, Kanjeng Dimas dan sebagainya, yang model kayak gitu laris. Gunung Kawi juga masih laris. Ini artinya ada keberhasilan yang sukses yang dilakukan oleh syaitan. Untuk apa? Manusia melakukan perbuatan syirik. Padahal syirik dalam surat An-Nisa itu, innallaha sunna Allah la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak mau ampuni dosa syirik sebelum dia tobat, kecuali dia tobat. Dan Allah ampuni dosa selain syirik itu. Yang kedua, dosa syirik, dosa besar itu kata Nabi adalah wa uququl walidaini, menyakiti dan mendurhakai orang tua. Masya Allah, jangan main-main ya sama orang tua itu. Saking mulianya orang tua, sampai-sampai Rasulullah menggandengkan Allah dengan orang tua. Apa itu bunyi hadisnya? Ridullah fi ridul walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah tergantung ridho emak bapak kita, marahnya Allah bergantung marahnya emak bapak kita. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kalau pengen bikin Allah marah gampang, bikin aja emak kita marah sama bapak kita. Marah betul Allah itu. Mana Allah nggak kayak kita ya, marahnya maksudnya mengekspresikan marahnya nggak kayak kita. Terus yang kedua kesimpulannya, kalau pengen membuat Allah senang sama kita, lah gampang, senengin bae emak bapak kita. Allah senang. Makanya rumus yang paling sederhana pengen hidup ini berkah, sebetulnya nggak usah macem-macem sih. Nggak harus sekolah tinggi-tinggi bener, nyenengin baik emak bapak udah.
dijamin itu oleh Allah dan Rasulnya, hidup bakal berkah. Coba cek semua orang yang pada belangsak salah satu faktornya, cek coba dengan teliti, itu biasanya emang berani sama mak bapak. Maka kalau kita nggak bisa ngasih materi, nggak bisa ngasih duit, nggak bisa ngasih, minimal jangan dia bikin dia sakit, udah hebat dah. Nah, kalau ada yang kemudian melakukan perbuatan yang nista, mohon maaf, menyakiti, bahkan mohon maaf ada yang membunuh orang tuanya gara-gara warisan, itu proyek setan berhasil. Karena emang begitu proyeknya. Maka saya mau mengingatkan saya dan kita semua, kalau yang masih ada emak bapaknya tolong ya. Itu di surat Al-Isra ayat 27 ayat 23 Allah pesankan 7 hal kan. Apa itu? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Hendaklah kalian mengabdi, menyembah hanya kepada satu Tuhan, yaitu Allah. Lalu Allah memerintahkan wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuatlah ihsan. Ihsan itu artinya yang terbaik. Kalau kita makannya tempe, emak kasih sate, begitu maksud ihsan. Kalau baju kita harganya 100, emak bapak kalau bisa yang 200, itu ihsan. Ini kadang kebalik. Giliran pacarnya aja WA, bang dateng hujan geledek, dibela-belain. Lah emaknya minta dibeliin seblak, ogah amat katanya. Ini emang bocah begini ini kena perangkap setan ini, model begini ya. Jadi wabil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Apalagi kalau emak bapaknya udah pada sepuh. Sepuh tuh ukurannya ya 50 tahun ke atas lah. Di sini yang paling tua siapa? RW udah berapa kali? 50 ada. Potongannya baru 43 ya. Nah, yang sudah sepuh Allah melarang apa? Ya. Pertama, wala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali ngomong ah. Ah itu pertanda nggak mau. Udin, ya mak. Mak pengen makan seblak ini malam. Kata si Udin, ya malenjeh amat sih, lawaya gini nyari seblak. Padahal si Udin motor ada, duit ada, tukang seblak tuh kalau dicari ada. Dan dia ngomong ah, yang marah bukan maknya Allah. Kecuali mintanya itu bermaksiat kepada Allah. Din, ya ambil nopot kembang orang, nah, itu kagak boleh dijabarin. Ini jelas nggak ini? Wala taqul lahuma uffin. Yang pertama tadi berbuat ihsan yang terbaik. Yang kedua wala taqul lahuma. Yang ketiga wala tanharhuma. Jangan bentak emak bapak yang udah sepuh. Itu emak kita kalau dibentak ya, sebetulnya hati dia ngomong, Pak. Apa ngomong dia? Tong, gua sakit emang ngelahirin lu, tapi gua lebih sakit dibentak sama lu. Sakitnya dibentak lebih sakit dari ngelahirin. Ngelahirin sakitnya kayak apa coba? Kayak Bapak RW sakit ngelahirin. Tahu saya belum pernah ngelahirin. Yang jelas sakitnya dahsyat. Wala tanharhuma. 4, wa qul lahuma qaulan karima. Kalau ngomong sama bapak kita yang udah tua, qaulan karima, ngomongnya yang memuliakan. Bagaimana memuliakan? Membuat hati emak kita nyaman, bapak kita nyaman. Bapaknya nanya, Din, Udin lagi bayar apa ya? Enak udah lempengannya Udin ya. Din, ini potongan baba begini kira-kira masuk surga nggak, Din? Si Udin jawabnya dasar blon. Potongan baba mau pojokan neraka udah. Bujuk guneng. Lah nyesek bener itu bapak. Mestinya kan si Udin jawabnya, biar baba kelihatannya sederhana ibadahnya. Ada Udin, Pak. Udin tiap hari ngedoain baba terus sampai baba masuk surga. Tenang aja. Waduh, itu hatinya lapang buat bapaknya si Udin itu. Mati juga dia nggak sanksi dah. Itu kata-kata yang memuliakan. Yang 5, ya. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma wala taqul lahum wala tanharhum wa qul lahum qawlan karima wahfid lahum janahal dhulli. Biar kita Pak RW, Ustadz, Jenderal, Presiden, Sekjen PBB, Direktur, Manajer, emak kita boro-boro sekolah huruf aja kagak tahu, tetap kata Allah, lu di depan bapak lu kudu merendahkan diri. Jangan bapak emaknya minta dibacain, tong ini apa bacaan, makanya sekolah
makan tumbang lu sekolah, bapak sih gak sekolah. Lagu lu lagu apa? Lalu bisa sekolah juga lahir dari bapak malu. Nggak boleh. Emak bapak kita biar nggak kena huruf, kita jadi presiden sekalipun kita kudu rendah hati sama dia. Nggak boleh kita mendongakkan kepala. Allah yang marah. Yang keenam, minar rahmah, sayangi dia. Tapi sayangnya jangan main-main. Karena emak bapak kita paling tahu mana yang sayangnya asli, mana yang kagak. Si Udin pura-pura mijitin bapaknya. Din, kata si Udin, apa pak? Lu bisa mijit gua, pijitannya gurih pak. Sini pijitin. Lu mau mijitin? Pijitin, tenang pak. Sambil mijitin ternyata ada rempeyek di balik rengginang. Pak, itu tanah yang di Ciseeng, sertifikatnya mana ya? Bujuk kuning. Kata bapaknya, Din, lu baik mijitin ada maunya lumayan. Yang ikhlas. Karena dulu waktu kita bayi, emak bapak kita juga ikhlas ya. Yang ketujuh, waqul lahuma waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doain emak bapak kita sepanjang hidup kita. Yang udah di kuburan dia lagi nungguin doa kita. Setiap Kamis malam Jumat dia datang. Allah izinin datang, nengokin kita anak-anaknya. Kalau anaknya ada yang berdoa, baca Yasin, baca doa, mereka pulang senyum, alhamdulillah. Ketemu sama ahli kubur di alam barzakh, saya gembira, anak gua doain gua. Kalau dia pulang ke rumahnya, yang satu anaknya main gaplek, yang satu nyawer biduan organ tunggal, parah udah. Itu mukanya ahli kubur masam, sedih, berduka luar biasa. Jadi yang kedua adalah tadi apa? Dosa besar itu adalah uququl walidain. Kata Nabi yang ketiga, wa qauluz zur. Dosa itu yang besar itu qauluz zur. Qauluz zur itu apa? Saksi palsu, sumpah palsu. Kemarin kan ada 6 FPI yang meninggal kan Pak? Iya nggak? Sebenarnya mah orang Indonesia sudah cerdas, nggak usah digoro-goroin, udah ngerti, dan anak TK juga paham. Mana ada tembak-tembakan, emang koboi ya Pak. Yang pasti kalau sekarang itu yang namanya kilometer 15 dihancurin ya, bakalannya untuk meninggalkan jejak. Mungkin penyelidikannya juga nggak serius-serius amat, karena pasti akan dituntut nanti yang gede-gede kena juga. Makanya ini harus diumpetin sedemikian rupa. Nggak bisa, mau diumpetin kayak apa juga ada Allah. Allah nggak ngantuk, Allah nggak tidur. Malah bahaya kalau nggak dihukum di dunia, nanti dia hisab parah hukumannya. Apa hukumannya? Lihat surat An-Nisa itu. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa orang yang menghilangkan nyawa orang beriman walaupun satu orang, muta'ammidan, unsurnya kesengajaan, fajazauhu, maka Allah akan membalas si pelaku tadi. Pertama, jahannamu khalidan fiha, neraka jahanam kekal di dalamnya. Wa ghadaba alaihi, yang kedua Allah murkai dia di dunia dan di akhirat walaupun dipuji-puji oleh 7,8 miliar manusia. Wala anahu, dia laknat Allah di dunia dan di akhirat. Wa'adallahu adaban azima, Allah siapkan siksa yang amat sangat pedih. Mendingan ngaku di dunia, selesaikan. Ya salah, kami telah salah prosedur membunuh, ngaku saja selesai urusan, daripada tidak ngaku bersumpah palsu, nanti urusannya sama Allah repot. Nah jadi dosa besar itu adalah apa namanya tadi? Sumpah palsu. Nah ini kerjaan siapa? Setan. Jadi kalau ada orang sumpah palsu, ada orang nyakitin hati orang tua, ada orang syirik, itu kerjaannya si setan dari depan. Wa min khalfihim, setan nyerang kita dari belakang untuk apa? Agar kalaupun kita nggak melakukan dosa-dosa gede, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil apa Pak? Contoh yang paling gampang. Ente umurnya berapa? 23, belum kawin ya? Nah, kalau yang muda, laki-laki itu dosanya di mata, itu dosa kecil semua itu, tapi belerot banget. Ya coba nih lagi ngaji begini nih, ada perempuan cantik ya, bajunya tipis lewat sini, jangan kata ente yang 23, Pak RW juga ngelirik. Betul Pak RW? Ustadz aja ngeliat kan?
Itu tahu. Barang bagus ya, kagak dilihat barang bagus, kan begitu ya. Waduh, dosa kita tuh banyak banget. Yang namanya laki-laki jujur, orang nggak ustadz sama baik. Ini mata nih dosanya banyak banget. Nah itu proyek setan. Ya makanya Allah sih nyuruhnya ghaddul basar. Ya yuladina amanu yaghuddu min absarin. Hendaklah ditahan pandangan. Tapi susah kata abang tadi, lah barang bagus susah. Jadi setan yang jembrengin mata kita, Pak. Itu dosa kecil. Tapi alhamdulillah karena dosa kecil, begitu azan wudu hilang. Alhamdulillah begitu dah. Tadi ada ibu-ibu ya. Kalau perempuan dosanya paling banyak di mana? Banyak banget dosanya. Di lidah. Perempuan normal itu sehari harus ngomong 24.000 kali menurut para psikolog. Makanya kalau ada perempuan cerewet itu memang fitrah. Tapi kalau kelebihan, nah itu setan. Lakinya ngomong sekata, lah dia 6.000 kata. Setan itu. Terus ngomongin orang, ngobrol sebagainya. Itu proyek setan. Kemudian yang ketiga, wan aimanihim, dari samping sebelah kanan. Kalau orang itu gagal, digoda tidak melakukan dosa kecil, dia bertahan. Tapi yang ketiga, setan proyeknya apa? Agar kita melakukan pekerjaan yang makruh. Dosa gede enggak, selamat. Dosa kecil juga nahan, yang makruh kita kerjain. Makruh itu dari kata kariha. Apa kariha maknanya? Dibenci Allah. Apa sih ruginya jadi melakukan dosa-dosa yang namanya makruh? Nanti di surga, Pak, kan ada 8 fasilitas di surga nih. 1, di surga itu sehat terus, gak bakal sakit selamanya. 2, muda terus, gak bakal tua selamanya. Jadi yang tua-tua ini gak ada di surga ini. Nanti umurnya 33 semua. 3, di surga itu bahagia terus, gak pernah sedih. 4, di surga itu aman terus, gak pernah ada gangguan. 5, di surga gak usah ibadah lagi. 6, gak usah cari nafkah lagi. 7, sekali masuk surga selama-lamanya. Nah, yang ke-8, wujuhu yaumaidin nadhirah ila rabbika nadhirah. Jadi bisa ngeliat Allah. Jadi di surga itu kita boleh ngeliat Allah. Kalau di dunia haram nggak boleh. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Lihatlah apa yang Allah ciptakan, jangan mikirin Allah. Tapi di surga kita boleh lihat Allah. Nah, orang yang sering mengerjakan perbuatan makruh nggak bisa melihat. Seperti tapi haji tapi nggak bisa melihat Ka'bah. Rugi nggak? Nggak rugi. Makruh itu. Makruh itu yang dibenci oleh Allah. Ya. Contohnya nyari sendiri ya, yang dibenci sama Allah ya. Contohnya apa kalau makruh? Susah ngomongnya, ya. Karena hampir pada doyan. Jengkol dokol, udut mau. Ya susah ngomongnya. Kira-kira begitu. Tapi yang makruh bisa ditahan, nggak kerjain. Nah, yang keempat, wa ansama ilihim. Setan nggak kalah ini strategi. Lu nggak bisa gua godain supaya makruh dan makruh. Oke. Tapi kita digoda untuk melakukan perbuatan mubah tapi israf. Mubazir, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang suka mubazir itu berlebihan itu temannya setan. Mubah, apa contohnya mubah? Tidur itu mubah. Tapi kalau kebangetan tidur baik, di samping kebluk itu proyek setan. Mikirnya gitu, mubah. Makan mubah, nggak makan juga nggak apa-apa. Tapi kalau makan mulu, itu ada setannya. Mandi mubah. Tapi kalau air 2 kolam habis sendirian, lah setan. Jadi yang kedua, jamaah yang saya muliakan, ciri setan itu tadi dia bisa menggoda kita dari 4 arah. Yang ketiga, setan itu cirinya nggak mati-mati. Ya, setan dan iblis itu nggak mati. Kalau manusia mati, jumlah manusia sekarang berapa? 7,8 miliar. Seandainya dari sejak Nabi Adam sampai hari ini orang manusia nggak mati, mungkin jumlahnya bisa 100 miliar. Tapi karena ada mati, ya sekali mati kan kadang-kadang banyak, Pak. Ini di dunia saja yang kena corona
Itu yang mati sudah berapa? 3 juta lebih. Di Indonesia 36 ribuan. Di Aceh 2004 sekali meninggal berapa? Puluhan ribu. Flu Spanyol dulu 4 juta kurang lebih kalau nggak salah. Dan berbagai macam bencana itu mematikan. Tapi yang namanya iblis, ya, tentaranya namanya setan, itu nggak mati-mati. Jadi jumlahnya dia nambah. Mereka kan kawin, Pak. Dia punya pasangan, hajatan juga dia. Tahu nyewa tenda, tahu nggak? Saya nggak tahu dah. Yang jelas dia hajatan juga, kawinan. Penghulunya tahu siapa? Saya nggak dapat undangannya sih. Ayatnya jelas, ya. Wa innaka minal munzarin. Kata iblis, ya Allah, tangguhkan umur kami. Kata Allah, ya, engkau aku tangguhkan ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Jadi nggak mati-mati. Jadi musuh kita, Pak, jumlahnya lebih banyak. Ini kalau yang ngaji 100, ini setan yang datang nih, ada kalau 500 mah. Cuman nggak menampakkan diri lah. Kalau menampakkan diri lah kita picirip bisa lari. Dia ada. Yang keempat, setan itu lebih senior dari kita. Kenapa? Karena sebelum Nabi Adam sudah ada iblis di surga. Kan gitu ya? Berarti lebih senior. Berarti biasanya orang kalau senior itu lebih pengalaman, lebih bisa mengalahkan lawannya. Iya kan? Contoh, ini kesebelasan bola kampung sini ada nggak? Hah? Ada kan? Coba lawan Persita dah, kira-kira menang nggak? Persita udah duluan. Menangis deh. Apalagi lawan Real Madrid, babak belur kita, lah dia duluan. Ya, setan itu senior. Yang keempat, yang kelima, ciri setan atau iblis itu adalah tasyabbuh. Dia bisa berubah bentuk. Kalau kita nggak manusia nggak bisa. Makanya tadi saya bilang, kalau ada tuyul, kuntilanak, apalagi genderuwo, itu sebetulnya jin yang berubah jadi setan. Setannya lalu berubah menjadi makhluk yang bisa dilihat oleh mata. Sedangkan manusia nggak bisa berubah jadi setan. Bapak mau nggak jalan-jalan di kampung setan sono? Berubah itu? Oh gak aman. Lah serem di sono ya. Serem. Setan bisa berubah jadi ular, jadi hewan bisa, jadi manusia bisa. Yang keenam, setan itu profesional. Maksudnya profesional itu apa? Kerjanya satu doang. Baru sejak Nabi Adam sampai sekarang satu, nggak yang lain nggak ada. Cuman apa? Wala ubuyannahum ajmain, kerjanya agar nyari teman di neraka kita. Itu kerja dari dulu begitu aja. Lah coba Pak, kalau ada orang tugasnya cuman misalnya bikin air 100 tahun, kerjaannya bikin air, lah profesional bener, betul nggak? Udah kita kan manusia nggak kayak gitu. Kerja kadang-kadang pindah-pindah, ya nggak? Umur juga terbatas. Setan nggak, profesional. Kerjanya satu, bagaimana dia punya teman di neraka. Mau yang muda kayak yang tua. Terakhir, setan atau iblis itu hidupnya di dua alam, sedangkan kita hidup di satu alam. Maksudnya apa? Dia bisa masuk alam kita, tapi kita nggak masuk alam dia. Maka kesimpulannya saya ingin menyampaikan, Allah sudah ngasih tahu tadi bahwa kita ini punya musuh dalam hidup ini. Musuh kita adalah syaitan. Bagaimana supaya kita nggak jadi pasien mereka? Bagaimana supaya kita tidak dikalahkan mereka? Cuman dua caranya, yang gampang, sederhana. Tadi kata Allah, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti dia. Memang jalan setan itu apa? Satu, abadu ilallah, menjauhkan kita dari Allah. Ketika kita menghadapi ini, kayaknya nih perbuatan saya ini, saya bikin jauh sama Allah, berarti ada setan di sini. Jangan ikutin. Lah kalau ikutin, lah kita kalah. Yuk kita ngopi. Gimana ngopi? Ono pojokan. Emang apa? Ono jandanya baru kemarin. Lah, berarti itu menjauhkan kita dari Allah. Di rumah juga bisa kopi ya. Yang kedua, bagaimana supaya kita nggak kalah sama setan sama iblis? Di surat Al-Hijr ayat 39-40, Allah memberitahu kita. Iblis sendiri yang ngomong,
wala ubyanahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata iblis, ya Allah, semua anak cucunya Adam bisa saya sesatkan, bisa jadi teman saya di neraka. Cuman satu golongan yang kami gak sanggup menghadapinya. Siapa mereka? Ibadakal mukhlasin, orang yang ikhlas. Oh, jadi supaya gak kalah sama setan, kita jadi orang ikhlas. Orang ikhlas itu yang bagaimana? Lihat surat Al-An'am 162. Orang yang dalam hidupnya inna sholati, sesungguhnya sholat saya, wa nusuki, ibadah saya, wa mahyaya, hidup saya, wa mamati, mati saya, lillah, hanya untuk Allah saja. Yang begini iblis nyerah. Mudah-mudahan kita bisa ya begitu ya. Amin ya robbal. Yang aminnya kenceng, insyaallah setan kalah benar-benar. Luar biasa. Demikian ya topik yang sederhana, mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita. Ya. Selebihnya silahkan kalau mungkin ada yang mau tanya persoalan setan atau persoalan apa sebelum saya tutup dengan doa barangkali. Itu ya, Bang. Ada? Silahkan. Iya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon maaf sebelumnya, Ustaz. Ya. Saya mau bertanya. Itu pun kalau benar dibenarkan, ya kalau salah disalahkan. Ya. Yang saya sering alami di dalam rumah. Nah, Jika lo mandi atau buang air besar, air kecil, yang jelas buat saya pribadi, saya sering kepleset di kamar kecil. ya. Nah, keplesetnya itu saya sering mengucapkan astagfirullahaladzim, kalau enggak Allah apa. Iya. Itu kira-kira ucapan itu seperti Allah Akbar atau astagfirullahaladzim, kira-kira boleh atau berdosa nggak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang. La tada'u lafdal jalalah fi makanil wasih. Ini hukumnya ya. La tada'u, tidak boleh meletakkan, mengucapkan lafdal jalalah. Lafdal jalalah itu lafadznya Allah. Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, yang ada Allahnya pokoknya. Fi makanil wasih, di tempat yang kotor. Maka ketika di kamar mandi yang ada toiletnya dan sebagainya, tidak diperbolehkan mengucapkan lafzul jalalah tersebut. Bahkan kalau yang punya kamar mandi terus wudu di kamar mandi, wudunya boleh, tapi wudunya lisannya jangan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, doa dan sebagainya. Kalau mau doa setelah keluar, wudunya boleh. Jadi apa? Harus dirubah kebiasaan, misalnya yang tadi kepleset mengucapkan itu dirubah. Dirubahnya bagaimana? Mingkem di hati saja, tidak diucapkan. Karena itu lafzul jalalah. Para ulama fikih melarang. Itu dia, Bang. Ya. Ada lagi? Pak RW ya? Jarang-jarang loh Pak RW nanya di pengajian. Sini doang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, tadi Pak Ustaz menjelaskan kalau tiap malam Jumat itu kan Al-kubur diizinkan, ruhnya diizinkan. Ya, datang ke rumah Keluarganya ya. Kalau seandainya kita misalnya kalau maghrib itu kadang ada acara di masjid itu kayak kemudian baca yasinnya ketika belum hadir sholat zuhur kita laksanakan di masjid, itu gimana? Artinya apakah ini mesti kita baca yasinnya di rumah atau di masjid? Baik. Al-ardu tahur, bumi ini suci. Illa kecuali hanafihi makan luas, kecuali yang di dalamnya ada yang kotor, maka semua suci. Apalagi di masjid. Kalau begitu doa dimanapun boleh, asal tempatnya baik, mulia, suci. Kecuali tadi di kamar mandi gitu ya.
Maka Yasinnya kita baca di masjid nyampe, dibaca di rumah nyampe, kita baca di planet Mars nyampe. Karena ini adalah urusan yang gaib, itu Allah yang menyuruh kita berdoa, maka itu urusan Allah. Jadi dimanapun nyampe Pak RW, dibaca Yasin di rumah bagus, masjid bagus, begitu ya. Kalau yang nggak nyampe mah Pak RW kita ngirimin kulkas, udah lewat mana, kantor posnya nggak ada di kuburan mah ya. Baik, saya kira demikian. Udah jam 9.10 ya. Mudah-mudahan yang kita bicarakan diridhoi Allah, jadi amal soleh buat kita semuanya ya Pak ya. Kata Nabi apa? Man kharaja bi talabil ilmi fa huwa fisabilillah hatta yarji. Siapa yang datang ke majelis ilmu kayak gini, kalau dia ngaji, walaupun yang nggak paham-paham amat lah, pokoknya ya begitulah kira-kira ya. Tapi sempurna kita semua dapat pahala jihad ilmu. Sekarang dicatat sama Allah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pahala itu. Baik, kita tutup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka yusran laisa ba'dahu usrun wa nas'aluka ghinnan laisa ba'dahu faqrun wa nas'aluka amnan laisa ba'dahu khaufun wa nas'aluka sa'adatan laisa ba'dahu shaqa'un wa nas'aluka afiyatan laisa ba'dahu maridun wa nas'aluka 'aliman laisa ba'dahu jahlun wa nas'aluka yaqinan laisa ba'dahu syakkun wa nas'aluka 'adilan laisa ba'dahu dhulmun. Allahumma ya musabbibal asbab wa ya fatihal abwab wa ya sami'al aswat wa ya qadiyal hajat wa ya mujibad da'wat ikti hajatina waqfina bihalalikan haramika wa aghnina bifadlika amman siwa. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.